Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 SMP Al-Huda yang Bu Alfi sayangi dan sangat rindukan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali secara daring via live streaming Facebook. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, dijauhkan dari segala mara bahaya, semuanya sehat dan semangatnya tetap membara. Meskipun kita masih pembelajaran secara daring, tapi jangan menjadikan semangat belajar kalian menurun ya. Oke, Bu Alfi ucapkan selamat datang di PJJ, pembelajaran jarak jauh mapel matematika kelas 8, Senin, 12 April 2021. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah memasuki pembelajaran matematika pertemuan yang ke-10. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku semua kelas 8 yang sudah kooperatif, disiplin dan tanggung jawab dalam mengikuti PJJ maupun mengumpulkan atau menyelesaikan tugas yang telah diberikan tepat pada waktunya. Baiklah anak-anakku semuanya, bisa kita mulai ya. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Amin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, berikanlah aku rizki pemahaman, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab statistika bagian kedua, yaitu tentang menganalisis data. Hari ini kita akan belajar bagian ketiganya, yaitu cara menentukan rata-rata atau nama lainnya min dari suatu data. Tapi sebelumnya, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian semua bisa yang pertama memahami konsep rata-rata suatu data. Tujuan yang kedua, kalian bisa menentukan rata-rata dari suatu data. Dan tujuan yang ketiga, bisa menyelesaikan masalah atau menarik kesimpulan dari suatu data berdasarkan rata-ratanya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Kalau kita berbicara tentang statistik, berarti kan sudah pasti terkait dengan data. Terkadang data ini sangat banyak dan kita harus mendeskripsikan data-data tersebut dengan lebih simpel kepada orang lain. Contohnya gini, mungkin kalian pernah ditanya sama guru, kamu biasanya bangun tidur jam berapa? Terus Iza jawab jam 4.30 Bu. Sedangkan Habibi ini menjawab jam 5 Bu. Padahal kalau di data lebih teliti, sebenarnya Iza tidak setiap hari bangun jam 4.30.
Begitu juga Habibi, tidak setiap hari juga kan bangun jam 5 tepat. Misalnya data jam bangun tidur Iza seperti pada tabel di sebelah kiri. Nah, Iza dan Habibi tidak akan menceritakan tiap harinya ke guru dong, iya kan? Cuman karena seringnya Iza lihat jam 4.30 saat dia bangun, dan Habibi juga begitu. Dia lihat jam 5 saat bangun, makanya Iza bilang ke guru bahwa Iza bangun jam 4.30. Ini karena Iza ketika bangun sering lihat jam 4.30, padahal kalau di data lebih teliti lagi kan dalam satu minggu tidak tepat, tidak selalu menunjukkan pukul 4.30. Begitu juga dengan Habibi, karena dia lebih sering ketika bangun melihat jamnya tepat jam 5, padahal kalau di data lebih teliti lagi dalam kurun waktu satu minggu itu juga tidak secara kontinu menunjukkan tepat pukul 5. Nah, proses menjelaskan data dengan mengambil satu data sebagai sampel ini disebut ukuran pemusatan data. Kenapa disebut pemusatan? Karena dalam mendeskripsikan data yang banyak, kalian itu hanya pusatkan pada satu data saja. Seperti tadi contohnya, yang mewakili semua data yang ada. Selain ukuran pemusatan data, nanti ada juga ukuran penyebaran data. Tapi khusus di part kelima baru akan kita pelajari lebih detail. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari 3 ukuran pemusatan data. Pertama, kita akan kupas tentang rata-rata. Yang kedua, kita akan kaji lebih dalam tentang median, dan yang ketiga tentang modus. Khusus untuk pertemuan part 3 ini kita hanya membahas tentang rata-rata saja ya, oke? Nah, apa itu rata-rata? Rata-rata atau mean adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data kemudian dibagi dengan banyak datanya. Contoh gini, berikut ini adalah data nomor sepatu 10 siswa yang menjadi perwakilan tim futsal Spalda pada turnamen antar siswa nasional. Datanya gini, nomor sepatunya ada yang 40, 37, 39, 40, 42 dan seterusnya. Pertanyaannya, tentukan rata-rata nomor sepatu tim futsal tersebut. Fokus ya, karena yang ditanyakan pada soal ini adalah rata-ratanya sesuai definisi. Berarti rata-rata atau mean itu sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Untuk memudahkan, kita catat dulu informasi pentingnya. Yang pertama kan jumlah datanya. Berarti kita tambahkan saja semua data nomor sepatu yang diketahui pada soal. Nih ya, yang terletak pada soal, nomor sepatunya kita jumlahkan semua seperti ini. 40 ditambah 37 ditambah 39 ditambah 40 ditambah 42 ditambah 38 ditambah 38 ditambah 37 ditambah 38 ditambah 40, ketemu hasilnya adalah 389. Kemudian banyak datanya adalah 40. Kita gali informasi yang kedua. Kita butuh banyak datanya. Di sini kan datanya ada 10. So, kita tulis saja banyak datanya adalah 10. Sudah deh, tinggal menghitung rata-ratanya. Berarti min-nya sama dengan jumlah datanya 389 dibagi banyak datanya. Banyak datanya tadi kan ada 10. Hasilnya ketemu 38,9. So, kesimpulannya rata-rata nomor sepatu tim futsal Spalda adalah 38,9. Bisa difahami ya? Nah, itu tadi contoh sederhana menghitung rata-ratanya. Nanti ada banyak sekali variasi soal terkait menghitung rata-rata.
Bisa saja kita diminta menganalisis rata-rata yang datanya ada di dalam tabel maupun diagram. Mari kita bahas beberapa contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, ini adalah data banyaknya pasien Poliklinik Bina Sehat yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Yang dinyatakan adalah, yang ditanyakan adalah rata-rata banyaknya pasien dalam 1 minggu. Berarti maksudnya kita hitung rata-rata dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dalam 1 minggu ya. Oke, rata-rata kan sama dengan jumlah data dibagi banyak datanya. Berarti kita jumlahkan dulu data pasien dari Senin sampai Minggu. Senin kan ada 18, Selasa ada 20, ditambah Rabu ada 19, ditambah hari Kamis ada 23 orang. Ditambah hari Jumat ada 21 orang. Ditambah lagi hari Sabtu ada 17 orang. Dan terakhir ditambah hari Minggu ada 15 orang. Kemudian dibagi banyak datanya. Banyak datanya tadi kan ketemu 7. Karena Senin sampai Minggu ada 7 hari. Lanjut, ini kalau sudah kita jumlahkan, maka akan ketemu hasilnya 133. Kemudian dibagi 7, maka rata-ratanya adalah 19. So, kesimpulannya adalah rata-rata banyak pasien yang berobat di Poliklinik Bina Sehat dalam waktu 1 minggu ada 19 orang, gitu ya. Semoga bisa difahami. Contoh soal yang kedua, sekarang datanya dalam bentuk tabel. Berikut ini ada data nilai kelas 8E. Yang ditanya adalah berapakah banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Oke, masih ingat ya rumusnya rata-rata barusan? Min adalah jumlah data dibagi banyak data. Tapi di sini kita harus jeli ya anak-anak. Kalau kita langsung jumlahkan saja, kan jadinya 5 tambah 6 tambah 7. Tapi di sini kita harus jeli ya anak-anak. Kalau kita langsung jumlahkan saja kan jadinya 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10, maka hasilnya tidak sesuai. Padahal maksud dari tabel ini adalah nilai 5 itu memiliki frekuensi 3 siswa. Nilai 6 itu memiliki frekuensi 8 siswa. So, jumlah nilainya seharusnya adalah 5 dikali 3. Karena nilai 5 ada 3 siswa. Kemudian nilai 6 ada 8 siswa dan seterusnya. Berarti kita tambah lagi. 7 kali 10 ditambah 8 kali 11 ditambah 9 dikali 6 ditambah 10 dikali 2 dibagi banyak datanya. Banyak data maksudnya banyak siswanya. Pada tabel ini kan terlihat banyak siswanya ada 3 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 6 kemudian yang terakhir ditambah 2. Kita tuliskan di sini. Lanjut, yang atas tadi 5 kali 3 ketemu 15 ditambah 6 kali 8 48 ditambah 7 kali 10 70, 8 kali 11 88 ditambah 9 kali 6 54
ditambah 10 kali 2, 20. Dibagi hasil totalnya ini ketemu 40. Berarti setelah kita jumlahkan dari sini ke sini ya, ketemu hasil akhirnya 295 dibagi 40. So rata-ratanya adalah 7,375. Nah, pertanyaan pada soal ini kan banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Berarti maksudnya adalah siswa yang memperoleh nilai di atas 7,375, yaitu siswa yang nilainya 8, 9, dan 10. Yang nilainya 8 coba dicek, ada berapa siswa di sini di tabel? Ada 11 orang. Tambah yang nilainya 9 ada 6 orang. Kemudian yang nilainya 10 ada 2 orang. Jadi banyaknya siswa yang nilainya di atas rata-rata totalnya ada 19 orang. So untuk soal yang kedua ini bisa kita peroleh hasilnya banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata ada 19 orang. Bisa difahami ya. Lanjut contoh soal yang ketiga. Di contoh soal ketiga ini levelnya sudah lebih tinggi ya anak-anak. Kita pelajari pelan-pelan ya supaya bisa difahami dengan baik. Ceritanya rata-rata nilai matematika dari 39 siswa adalah 45. Terus ada siswa yang mengikuti ujian susulan. Setelah dia ikut ujian susulan, maka rata-ratanya satu kelas itu menjadi 46. Berapakah nilai ujian siswa yang ikut susulan tersebut? Di sini ada 2 kasus ya anak-anak. Pertama, rata-rata nilai sebelum nih ya, yang sebelum. Kedua, rata-rata nilai setelah ada susulan. Oke, sekarang kita fokus ke data sebelum susulan dulu. Rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyaknya data. Akan sama dengan rata-rata dikali banyaknya data. Karena secara aljabar berarti jumlah datanya kan bisa diperoleh rata-rata dikali banyaknya data. So jumlah data sebelum ada yang susulan adalah rata-ratanya 45 dikali banyak datanya 39. So jumlah data sebelum susulan ada 1755. Sekarang kita beralih ke rata-rata setelah ada susulan. Berarti rata-ratanya sama dengan jumlah data sebelum susulan ditambah jumlah data yang susulan dibagi banyak data sebelum susulan ditambah banyak data yang susulan. Kita misalkan dulu ya, nilai anak yang susulan itu misalkan N aja. Nah, rata-rata setelah susulannya kan 46. Jumlah data sebelum susulan ada 1755 ditambah nilai yang susulan itu N dibagi banyak data sebelum susulan ada 39 ditambah yang susulan kan hanya ada 1 siswa, berarti ditambah 1. Next, jadinya 46 sama dengan 1755 ditambah N dibagi 40. Kemudian kita selesaikan dengan perhitungan aljabar. 40 kan dibagi pindah ruas ke kiri jadi perkalian. So 46 dikali 40 sama dengan 1755 ditambah N. Jadinya, nah 46 kali 40 ketemu hasilnya 1840. Di sini masih tetap operasi aljabarnya 1755 ditambah N. Karena tujuan kita mau mencari nilai variabel N ini,
maka yang ini harus kita pindah ruas. Positif pindah ruas jadi negatif. Dengan operasi aljabar kita peroleh hasilnya ketemu 85. Berarti kesimpulannya, nilai matematika siswa yang mengikuti ujian susulan itu adalah 85. Semoga bisa difahami ya. Masuk ke contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat ini mirip dengan contoh soal yang ketiga. Ceritanya, rata-rata nilai siswa kelas 8A adalah 72. Rata-rata nilai 15 siswa kelas 8B adalah 80. Jika nilai kelas 8A dan 8B digabungkan, maka rata-ratanya menjadi 75. Berapakah banyak siswa kelas 8A? Jelaskan jawaban kalian secara detail. Pertama, rata-rata nilai sebelum nilai mereka itu digabung, yang perlu diperhatikan di sini, lagi-lagi ada dua kasus ya anak-anak. Kita fokus dulu ke data sebelum digabung. Jumlah data kelas A sama dengan rata-rata nilai kelas A dikali banyak data kelas A. Ini akan sama dengan, tadi kan rata-ratanya 72, dikali banyak data, itu berarti banyak siswa kelas A. Karena belum diketahui, ya jadi kita misalkan A, gitu aja. Menjadi 72 dikali A, sama dengan 72A. Next, jumlah data kelas B sama dengan rata-rata kelas B dikali banyak data kelas B. Rata-ratanya tadi kan 80. 80 dikali banyak data, berarti banyaknya siswa yang ada di kelas B, yaitu 15. 80 dikali 15 hasilnya 1200. Berarti jumlah data kelas B ada 1200. Kalau tadi ada dua kasus, yang pertama rata-rata nilai sebelum nilai mereka itu digabung, kemudian kasus yang kedua rata-rata nilai mereka setelah digabung. Sekarang kita beralih ke kasus yang kedua. Berarti rata-ratanya menjadi jumlah data kelas A ditambah jumlah data kelas B dibagi banyak data kelas A ditambah banyak data kelas B. Nah, rata-rata setelah digabungkan tadi 75. Sama dengan jumlah data kelas A tadi sudah dicari ketemu 72A. Ditambah jumlah data kelas B yaitu 1200. Dibagi banyak siswa kelas A. Kan tadi sudah kita misalkan A. Ditambah banyak siswa kelas B ada 15 siswa. Next, penyebutnya ini kita pindah ke ruas kiri agar tidak mengandung pecahan ya. Dengan operasi aljabar bisa kita peroleh A ditambah 5, ini kita pindah ruas kiri jadi perkalian karena dia di ruas kanan pembagian, menjadi 7 dikali A ditambah 15 sama dengan 72A ditambah 1200. Kita buka kurungnya, berarti operasinya menjadi perkalian 7. Lanjut lagi dengan operasi aljabar yang di ruas kanan ini A ditambah 15, tadi kan operasinya pembagian. Kalau kita pindah ke ruas kiri
maka operasinya menjadi perkalian. Menjadi 75 dikali A ditambah 15 sama dengan yang di atas tetap 72A ditambah 1200. Kalau kurungnya kita buka berarti operasinya akan menjadi perkalian. Kita kalikan satu-satu. 75 dikali A menjadi 75A ditambah 75 dikali 15 ketemu hasilnya 1125 sama dengan 72A ditambah 1200. Sekarang yang mempunyai variabel A kita kumpulkan jadi satu untuk memudahkan perhitungan. Maka 75A dikurangi 72A, kita pindah ruas kiri ya, tandanya berubah menjadi negatif. Kemudian 1200-nya tetap. Nah, 1125 ini tadi kan di ruas kiri. Kita pindah menjadi positif tandanya. Kita pindah ruas kanan ya. Nah, sekarang yang mempunyai variabel A kita kumpulkan jadi satu di ruas kiri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan perhitungan. 75A sudah ada di ruas kiri berarti tetap. Yang dipindah 72A. Di sini kan di ruas kanan tandanya positif. Kita pindah ruas kiri nanti jadi negatif. Nih ya. Kemudian 1200 di ruas kanan dia tandanya sudah positif karena dia tidak pindah ruas berarti tetap. Untuk yang 1125 di ruas kiri kan tandanya positif. Ketika kita pindah ruas kanan tandanya berubah menjadi negatif. Kemudian dengan operasi aljabar kita peroleh 75A dikurangi 72A. Karena sudah sama variabelnya, ketemu hasilnya 3A. 1200 dikurangi 1125 ketemu 75. Nah, ini juga operasi aljabar perkalian pindah ruas jadi pembagian. 75 dibagi 3 ketemu hasilnya 25. So, kesimpulannya banyak siswa kelas 8A adalah 25 orang. Bisa difahami ya? Oke, itu tadi pembahasan tentang soal-soal cara menentukan rata-rata atau min dari suatu data. Sekarang giliran kalian ya, mencoba menjawab 2 pertanyaan dari Bu Alfi. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, meskipun hanya sedikit, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan diberikan kefahaman oleh Allah. Untuk pertemuan berikutnya, Bu Alfi akan membahas bagian keempat, yaitu tentang menentukan median dan modus dari suatu data. So, stay tune aja ya. Oke, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa sesudah belajar. See you later, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya Rabbal Alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Jika kamu menunggu dirimu sampai siap menghadapi pelajaran, maka seumur hidupmu hanya akan kamu habiskan untuk menunggu dan hanya menunggu saja. Tapi ketika kamu menunggu saja dan tidak melakukan sesuatu, maka tidak akan pernah datang waktu yang tepat untuk mencapai impianmu. Tetapi ketika kamu mulai berusaha dan melakukan pekerjaan makin awal, maka hasil terbaik yang akan kamu dapatkan juga akan semakin awal datangnya.
Ingat, pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Pembelajaran itu harus dicari dengan semangat yang gigih dan disimak dengan tekun. Orang yang bijak akan belajar ketika mereka faham dan bisa. Akan belajar, dan terus belajar. Sedangkan orang yang bodoh belajar hanya karena terpaksa. Jadi berusahalah untuk ikhlas dalam belajar agar ilmu yang kalian dapatkan itu juga bermanfaat dan barokah. Ingatlah wahai anak-anakku semuanya, bahwa pendidikan itu adalah tiket ke masa depan. Hari esok itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. So, manfaatkan waktu sebaik mungkin, jangan sampai penyesalan datang menghampiri kalian. Oke, meskipun hanya di rumah saja, tetap semangat belajar anak-anakku semuanya. SMP Al-Huda Kota Kediri, inovasi tiada henti. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.